Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ketua dan Mas Hakim, Mas Hakim. Iya, dalam satu materi ya, yaitu inovasi terbaru dari Pengadilan Negeri Pleiahari Kabupaten Tanah Laut. Baik, di awal sebagai pengantar Ibu Ketua ya, bisa disampaikan dan dijelaskan dulu nih tentang inovasi apa saja yang sudah dibangun oleh Pengadilan Negeri Pleiahari Kabupaten Tanah Laut. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Para pendengar sekalian yang sangat kami cintai dan banggakan, warga masyarakat Bumi Tuntung Pandang, izinkan saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Pleiahari sedikit mensosialisasikan hal-hal apa saja yang terus dibangun oleh PN Pleiahari dalam rangka lebih mendekatkan dirinya dan lebih ramah kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, khususnya di Bumi Tuntung Pandang. Bunda, yang perlu kami sampaikan hari ini, saya sapa Bunda seperti begitu. Begitu, terima kasih. Baik. Bapak Ibu para pendengar sekalian, bahwa Pengadilan Negeri Pleiahari dalam rangka visi besarnya mewujudkan Pengadilan Negeri Pleiahari yang agung, yang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dan untuk mewujudkan itu semua, salah satunya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Tanah Laut. Jadi kami di PN Pleiahari juga telah meluncurkan sebuah inovasi terbaru yang memang baru ada di lingkup Tanah Laut, yaitu dengan persidangan langsung atau kita sebut dengan idang bungas. Idang bungas itu persidangan langsung sebagai pengembangan dari inovasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu layanan inovasi Sipadu dan Sintesa. Sipadu itu sendiri mungkin sudah pernah disampaikan oleh teman-teman hakim sebelumnya. Ada Pak Safin yang sekarang juga datang mendampingi saya. Bahwa Sipadu itu adalah sistem informasi perubahan dokumen kependudukan. Itu juga hasil kerjasama Pengadilan Negeri Pleiahari dengan teman-teman di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Dan kemudian juga yang tadi saya katakan pengembangan dari inovasi Sintesa, yaitu sistem informasi raterang atau surat keterangan elektronik sampai dengan tingkat desa. Nah, untuk kemudian bagaimana dia efektif di masyarakat. Kemudian kita melihat bahwa kondisi Kabupaten Tanah Laut ini kan cukup luas nih Bunda. Betul sekali. Cukup luas banget, bahwa ternyata 11 sampai kecamatan, 135 desa. Seperti begitu. Dan tentunya masyarakat ini karena persebarannya yang sampai ke pelosok-pelosok sana, kita melihat bahwa waduh, kalau misalnya mereka untuk datang ke PN itu butuh waktu. Mereka butuh waktu, mereka butuh biaya, butuh tenaga. Ya mungkin mereka dalam tanda petik mungkin akan lebih efektif ketika mungkin mereka itu kita datang, kita jemput bola. Kita jemput bola. Nah, ternyata kemudian kita lihat ini Pemda Tanah Laut, Pak Bupati dengan semangatnya itu punya program Manunggal Tuntung Pandang. Kenapa tidak kita gunakan media itu untuk kemudian memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang tadi kita katakan untuk jemput bola. Nah, kemudian kita di tim teman-teman di kantor sendiri kita punya yang namanya tim pengembangan inovasi. Nah, terus berinovasi digawangi dengan Bu Wakil dan teman-teman hakim, kemudian melakukan itu semuanya, dan alhamdulillah pada tanggal launchingnya 27 Mei kemarin. Tanggal 27 Mei kemarin ya. Kita launching alhamdulillah di Bumi Ayu. Di Sungai Bakau. Di Sungai Bakau. Itu launching perdana kita. Idang ini tadi ya. Seperti idang bungas. Nah, idang bungas kemudian kita kawinkan juga dengan namanya Anang Lihum. Kan kasihan kalau cuma idang saja. Sendiri. Kasihan nanti si idang. Kasihan dia Bu, kasihan banget. Jadi kita kemudian kita sandingkan dengan namanya Anang Lihum. Nah, Anang Lihum itu sendiri singkatan dari penyuluhan tentang layanan dan informasi hukum. Jadi
Di situ kita gunakan Anang Lihum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apakah sih yang bisa mereka butuhkan, misalnya ada layanan hukum yang mungkin tidak tersampaikan ke masyarakat. Salah satunya juga yaitu untuk kemudian mendukung program Idang Bungas itu. Kita lebih menyentuh kepada masyarakat. Ini loh, kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mungkin pengen rubah data kependudukan, misalnya ada kesalahan penulisan KTP, kemudian ada kesalahan penulisan di dalam akte kelahiran atau tanggal lahir misalnya dan seterusnya. Daripada mereka ke PN ya. Kalau ke PN otomatis kan kita memang sih tetap menerapkan program yang namanya one day minutes, one day service dan one day minutes ya. Jadi artinya apa, di situ memang kita satu hari kita kita maksimalkan untuk selesai. Tapi kan karena namanya dia bersidang di kantor, otomatis dia harus mengikuti daftar antrian persidangan. Ketika mereka datang atau mengikuti Idang Bungas ya, jadi mereka hari itu jadi pendaftaran sudah dilakukan. Jadi mereka hari itu juga langsung sidang, langsung keluar hasil penetapannya, dan hari itu juga langsung keluar juga yang namanya perubahan data kependudukannya. Tidak perlu mereka bolak-balik ke Capil lagi, dan itu kurang lebih teman pada saat kita itu berapa jam ya Mas? Untuk persidangan kemarin kita makan waktu sekitar 45 menit Bu, 45 menit, terus kemudian kita koordinasi dengan Dukcapil sekitar 10 menit, sekitar 1 jam itu semua sudah selesai dari mulai proses persidangan sampai serah terima dokumen kependudukannya. Jadi berapa jam itu? Sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, kurang lebih sekitar 1 jam, luar biasa kan waktu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Mereka tidak perlu capek-capek, justru kita yang jemput bola dan selesailah semua permasalahan mereka. Jadi selama ini sebelum ada si Idang dan si Anang Lihum ini ya. Banjar banget ya. Iya, banjar banget ya. Sebelum adanya si Idang Bungas dan si Anang Lihum ini, pelayanan kita mungkin agak terlambat ya, mungkin agak perlu waktu yang banyak gitu ya. Pertama, masyarakat kita datang ke pengadilan dulu gitu ya. Kemudian nanti pengadilan akan mengkoordinasikan dengan Dukcapil gitu, dan bagaimanapun juga karena di pengadilan ini kan lingkupnya kabupaten ya Bu Ketua, sehingga mungkin akan tertumpuk di situ begitu ya, akan tertumpuk di situ. Nah jadi perlu waktu, perlu kesabaran yang luar biasa ya dari masyarakat. Nah setelah adanya si Idang Bungas dan si Anang Lihum ini kan karena manunggal tutung pandang itu kita langsung ke desa ya. Berarti masyarakat desa kita itu bisa dilayani, bisa langsung dilayani ya, minimal mungkin per kecamatan ya. Jadi jumlahnya pun mungkin kalau per kecamatan tidak sebanyak-banyak yang tingkat kabupaten begitu ya. Iya. Dan ini memang sebuah inovasi yang luar biasa. Apakah ini terinspirasi Ibu dari mungkin ada program pusat atau mungkin perintah pusat begitu ya? Pengadilan ini biasanya jelas ya, jadi perintah gitu ya. Jadi perintah pusat gitu yang mengharuskan pas setiap pengadilan di kabupaten kota gitu untuk melakukan program-program seperti ini. Atau memang ini terinspirasi mungkin dari Ibu Ketua sendiri dibantu oleh jajaran-jajarannya, itu bagaimana proses terjadinya si Idang Bungas ini? Jadi Idang Bungas itu sendiri sebenarnya tidak ada merupakan sebuah ketentuan dari pusat ya. Kalau di pusat itu memang kita ada mengenal yang namanya Zetting Plat, tapi itu hanya untuk di daerah-daerah tertentu yang memang punya daerah yang memang seperti di daerah kepulauan, daerah kepulauan ya, jadi yang mungkin cukup jauh, jadi biasanya kita mengenal namanya Zetting Plat. Tetapi kalau untuk seperti kayak di Kabupaten Tanah Laut yang memang ternyata kan tidak ada yang relatif mudah lah dijangkau, relatif mudah dijangkau, jadi memang tidak ada mengenal istilah Zetting Plat. Tetapi kalau untuk persidangan di tempat itu dibenarkan, itu dibolehkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Ya salah satu tujuannya seperti kayak tadi gitu loh Bunda. Jadi untuk lebih mendekatkan diri PN Pelaihari kepada masyarakat, karena kita ini berusaha untuk menghilangkan stempel match ya. Kadang-kadang orang bilang itu menakutkan banget. Apalagi kalau teman-teman di radio ini Bu suruh ngantar surat aja ke pengadilan, kayaknya kalau bahasa Banjarnya tuh betunjulan. Saking takutnya cuma milik gedungnya doang ya. Rasa dihukum gitu ya. Iya, berpersoalan gitu ya. Berpersoalan. Jadi kan kita itu kadang-kadang masalahnya itu kan kalau sudah berhadapan dengan pengadilan itu kayaknya kami itu seperti kayak macam
Iya, suatu kayak hal yang sangat menakutkan, menyeramkan ekstrim gitu. Ya, seperti begitu. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Iya. Terus kemudian kemarin sih memang kita sempat ada punya ide, tetapi memang tidak bisa kita laksanakan di tahun 2021. Kenapa? Karena memang kami terpikirkan itu adalah masalah pertama adalah keterbatasan personil kami. Terus kemudian yang kedua itu media apa yang bisa kita gunakan? Karena terus terang aja kami turun ini benar-benar lillahi ta'ala tanpa ada sama sekali yang namanya aturan penganggaran yang jelas dari pusat. Itu nggak ada, dipanya tuh nggak ada sama sekali. Jadi begitu saya berkomunikasi dengan Pak Bupati, disitulah baru saya tahu ternyata ada Manunggal Tuntung Pandan. Hello, gue dari mana aja sih? Kesibukan sehari-hari. Jadi karena emang kemarin kami 1 tahun kemarin tuh luar biasa Bunda, kami lagi sementara berjuang untuk untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani itu. Jadi agak sedikit konsentrasinya lebih banyak ke inovasi yang bersifat dengan latar teknologi lah, berbasis teknologi informasi seperti demikian. Jadi ini kita agak sedikit ke situ. Begitu kemudian tahu dari Pak Bupati, terus kemudian kita cari tahu lagi nih, gimana ya kalau seperti begini, yuk kita bikin. Nah, kebetulan alhamdulillah saya punya wakil yang baru masuk kemudian di bulan Februari. Beliau alhamdulillah semangatnya luar biasa. Jadi di bulan Februari itu, di bulan Januari awal kami tuh sempat kehilangan beberapa personil. Adanya mutasi. Ada pertama adalah wakil yang berganti, terus kemudian ada 2 orang hakim lagi yang harus promosi lagi nih, pindah lagi. Jadi kami ada kekurangan tenaga, tetapi begitu Bu Wakil masuk, ternyata saya pikir 1 orang ini bisa mewakili 3 kepala yang kemarin. Dan alhamdulillah. Dan kemudian saya merasa seperti saya mendapatkan suntikan energi. Kata teman-teman bilang, wah sekarang Bu Ketua dengan Bu Wakil ini pakai combo katanya. Jadi sempat kita berbicara seperti begitu, terus kemudian kita flurkan, dan saya alhamdulillah bersyukur banget saya punya teman-teman hakim. Itu walaupun bisa dikatakan mereka hakim-hakim muda. Iya, masih muda gitu. Kurang lebih baru 2 tahun sebagai seorang hakim. Tapi luar biasa semangatnya Bunda. Itu yang saya bilangin, saya walaupun berkurang dari segi kuantitas, tetapi kualitas luar biasa. Iya, betul. Kita juga kemarin waktu pertama ada talk show ya dengan hakim, kita udah membayangkan nih hakim nih kayaknya tuh kayak dingin banget gitu, agak senior gitu. Ternyata setelah cakep. Jadi Bu, pelayanan atau inovasi yang yang diciptakan ini memang benar-benar adalah pemikiran asli ya, pemikiran total dari ketua pengadilan dan seluruh jajarannya ya di Kabupaten. Sebenarnya bukan total dari saya juga ya Bunda ya, saya mungkin agak sedikit. Itu dari hasil diskusi kami. Makanya diskusi rutin kami, ada punya tim, memang kami sedikit-sedikit yuk kumpul ya gitu. Apalagi nih yang kita mau buat lagi nih buat tanah laut. Apalagi sih yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Betul. Nah ini orang-orang inilah Bu, seperti Bu Wakil, Pak Sofyan, Pak Agung, dan semuanya tim-tim itu sampai dengan pegawai itu luar biasa mendukung. Jadi kami bergerak walaupun tanpa penganggaran sama sekali. Pokoknya itu kita lillahi ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan setelah ini kami akan kemudian mencoba untuk mengajukannya. Kalau kami sudah punya ini, kami sudah akan ada inovasinya, ada sudah inovasi, berjalan, sudah ada hasil yang ada hasilnya, ada kemudian testimoni kemarin kita bikinkan. Kemarin sudah ada 2 pengguna layanan Idang Bungas di Sungai Bakau. Itu kedua-duanya merasa puas Bu. Puasnya kenapa? Yang pertama stigma yang tadi Bu Ketua sampaikan, bahwa stigma bahwa kalau di pengadilan itu formal, pengadilan itu menyeramkan, itu semua sudah kita tepis. Kita lebih mendekatkan pendekatan humanis. Kemudian yang kedua, dengan nama yang sudah Banjar banget gitu kan, Idang Bungas sama Adang Lihum, kan otomatis mereka, wah ini apa nih, Idang Bungas ini apa, Adang Lihum ini apa, akhirnya tertarik. Dan yang ketiga, kemarin kebetulan ada pemohon yang ibu-ibu juga, dia merasa terbantu Bu. Terbantunya karena apa? Dia bisa
mengajukan permohonan tuh ninggal masakannya tuh nggak lama. Iya, Jadi bisa betul. sambil masak di rumah. 1 Betul. jam kan otomatis nggak banyak waktu yang dia Iya, harus iya, tinggalkan. betul. Sedangkan kalau dia datang ke pengadilan, yang pertama dia rugi bukan rugi, dia harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan iya. biayanya juga, mengeluarkan waktunya juga. Betul Seperti sekali. itu. Iya, Jadi iya. cukup dengan kita datang ke sana, ibu-ibu itu yang mengajukan permohonan bisa sambil masak, bapak-bapaknya bisa sambil ke sawah, sudah selesai, sudah langsung hari itu karena 1 jam saja. Seperti lagu ya, 1 jam Iya, 1 saja. jam saja. 1 jam saja ya, betul sekali. Oke, baik. Selain daripada perubahan identitas dari KTP, nah layanan apa saja Bu yang bisa diberikan dalam program Idang Bungas dan Anang Lihum ini? Ya, kalau untuk Idang Bungas tadi kita sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah pengembangan ya, sidang di tempat untuk pengembangan inovasi unggulan kita yaitu Sipadu dengan Sintesa. Nah, tadi Sipadu sudah saya katakan di pembuka bahwa itu adalah untuk perubahan data dokumen kependudukan. Jadi seperti KTP, terus kemudian ada pencatatan di akta lahir nih, Akta terutama kelahiran, akta ya. kelahiran. Kadang-kadang mungkin dia pengen rubah namanya nih Bu. Udah Rubah ringan nama. deh, Bu. Iya, Iya. mungkin dari yang namanya, mohon maaf dari Markona. Iya. Pengen rubah jadinya jadi misalnya bunga Citra Lestari. Iya. Ya. Jauh banget ibu ya. Enggak, itu boleh-boleh saja. Yang penting, yang penting dengan catatan Iya. bukan perubahan atau perbaikan nama keluarga. Nama keluarga itu misalnya kita kenal istilahnya marga. Iya, Nah, iya. kalau marga ini itu adalah merupakan domain harus dimintakan ke presiden. Nah, kalau untuk yang di pengadilan, yang memang menjadi jurisdiksi pengadilan, ya itu yang tadi perubahan nama kecil. Iya, Ya, tadi saya kata Markona jadi bunga Citra Lestari misalnya kan Misalnya, biar iya, lebih iya. ngartis gitu kan Bunda. Iya. Nah, itu seperti begitu. Terus kemudian ada salah penulisan, misalnya kadang-kadang Muhammad istilah mungkin kalau Nur misalnya Muhammad Nur misalnya. Iya, ada Orang misalnya Banjar Nurnya nggih. ada OOR gitu, Nah, ada misalnya yang U aja ya, gitu. orang Banjar kan terkenal dengan NOOR-nya. Nah, mungkin ternyata ditulisnya Nur biasa. Nah, terus kemudian aduh gue pengen ganti dong gitu misalnya. Iya, iya, Boleh seperti gitu. Jadi hal-hal yang seperti begitu, Bun. Nah, kemudian ada lagi yang sintesa tadi saya katakan. Oke, Sintesa itu mungkin bisa ditahan dulu Bu, kita ada penelpon. Iya. Nggih. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi. Oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Iwan Beri pagi. Siap. Ibu Leli, Ketua Waalaikumsalam. Pengadilan pagi Bu, selamat Pagi. hormat Selamat sama Ketua. pagi. Wakil ya, Wakil Ketua. Oke. Ketua Pak. Ketua Pak. Oh, iya, iya. Pak oke. Ketua, Ibu Ketua, Ibu Ketua Ibu Ketua. Pengadilan. Ketua sama Pak Hakim. Pak Hakim. Hakim. Iya. Tapi nggak pakai jaksa Karena nggak? saya Iya, baru buka iya. channel Lagu. Tapi nggak ada jaksanya ya. Nah, kalau sejaksanya Iya. sidang kita. Iya. Jadi gini, saya luar biasa Bu, beberapa minggu terakhir kan saya intern ke pengadilan ini. Jadi kesan terhadap pengadilan angker itu saya kira jauh lah. Iya, Cuma iya, iya. masih menjaga maruah pengadilan sendiri. Jadi begitu kita masuk pelayanan tuh nyes ngelihatnya cantik-cantik CS-nya kan. Wah, jadinya Ini nggak kelihatan gugup kayak gitu ibu kesannya. ketua yang cantik. Paham? Nah, Ibu Ketua. Nggih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Ketua. Nggih. Pertama masalah dengan Idang Bungas ini sama apa tadi? Anang Lihum. Anang Lihum, kenapa kok ada Nelly Bungas lawan Iwan Lihum Nah, itu namanya malah, tuh. Kok harus Idang Bungas? Iya, gitu loh. iya. Oke. Oke. Yang kedua masalah ini Bu, masalah apa? Sidang di tempat. Saya salut sekali juga nih sama Ibu Ketua. Baru kali ini beberapa kasus saya ngikutin, kebetulan kan basic saya media Bu. Beberapa kali ini saya baru kali ini Bu, saya mengikutin masa kasus pidana ada sidang di tempat kemarin yang masalah pencurian tandan buah segar itu Bu. Nah, itu luar biasa apresiasi sekali saya dengan Ibu Ketua nih. Cuma biasanya kalau bagus pelayanan, ramah, pemacam tuh, mudah-mudahan lama dipelihara nggak pindah gitu. Amin, amin. Itu mudah-mudahan betah dipelihara Bu. Makasih, itu aja Bu. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan di Luar Batu biasa Ampar nih, Bu. Pak Harni di Batu Ampar, dan beliau adalah salah satu pemerhati dari program-program Tuntung Pandang FM Bu. Sidin selalu live, jadi melihat kita ya, melihat dengan sendirinya di sana. Iya, baik Ibu Ketua, apa-apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Har mungkin sudah bisa tercatat. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu, silahkan. Baik, terima kasih
Bapak siapa tadi? Haryanto. Pak Haryanto, terima kasih sudah menjadi pemerhati khususnya buat ternyata kita punya followers nih. Asli. Iya. Terima kasih Bu, kita punya followers lagi nih, catat Mas. Terima kasih untuk apresiasinya dan memang saya perlu mungkin tadi sudah sampaikan oleh Pak Hakim tadi bahwa memang kenapa sampai kita menggunakan istilah idang bungas dengan anang lihum. Iya. Idang bungas memang itu adalah sebuah singkatan kami ya, sudah kami katakan persidangan dan pelayanan di tempat Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pengembangan inovasi unggulan Sipadu dan Sintesa. Nah itu sebenarnya mungkin karena terlalu panjang kita bikinnya kan dari kepanjangan ini. Kita cari nih apa ya yang kira-kira cocok tapi dia lebih ngebanjar banget ya, mudah diingat gitu ya. Lebih ngebanjar banget apalagi secara nyata kan kita tinggalnya di bumi Banjar apa Banua gitu. Ya udah terus kemudian karena kebetulan memang saya bukan orang Banjar. Saya dari Sumatera. Terus kemudian kita diskusi nih sama teman-teman hakim dengan Bu Wakil dengan teman-teman pegawai. Kemudian keluarlah istilah idang bungas. Iya. Nah, idang bungas, kemudian anang lihum juga demikian. Anang lihum tadi itu kan penyuluhan tentang layanan dan informasi hukum. Nah, akhirnya kita juga kok sudah idang, nggak ada pasangannya. Kasihan banget, masa dia jadi jomblo ya? Nah, akhirnya kemudian kita bikinkan yang namanya anang lihum. Itu mungkin Bun kalau untuk menyangkut mengenai yang tadi apresiasi diberikan kepada kami, terima kasih atas penghargaan dan pengakuannya kesan kepada angker kami. katanya sudah begitu menipis ya. Iya. Tapi tetap menjaga marwah Bu. Iya. Itu memang tugas kami. Seorang hakim betul. harus bisa kemudian bagaimana dia bisa lebih dekat kepada masyarakat, tetapi dengan tidak meninggalkan marwahnya. Karena integritas merupakan harga mati dari seorang hakim dan menjaga marwah dan keluhuran martabat hakim itu adalah sebuah poin penting bagi seorang cakra. Kita katakan diri kita sebagai tim cakra ya, cakra. Terus apalagi ya? Terima kasih mungkin Bapak. Terima kasih untuk penghargaannya kepada kami pribadi maupun atas nama lembaga. Tetapi sepertinya yang Bapak berharap bahwa saya sebenarnya terus terang aja Bapak, saya sangat sekali menikmati hidup dan bertugas di Pelaihari. Iya, enak ya Bu. Ya luar biasa. Saya dengan teman-teman internal juga luar biasa nyaman sekali rasanya. Terus kemudian juga ketemu dengan Pak Bupati dengan seluruh jajarannya yang juga luar biasa. Pak kita Sekda. yang memang familiar banget. Saya merasa seperti saya punya bapak di sini. Seperti begitu. Terus dengan Pak Sekda dengan jajarannya yang selalu ada untuk kami PN Pelaihari dan juga dengan teman-teman FKPD. Saya merasa sangat disupport banget. Ya apalagi mohon maaf Bunda, saya ini karena memang baru pertama bertugas di Kalimantan. Oh begitu, iya. Bayangannya kemarin saya Kalimantannya bagaimana angker? Pertama waktu itu sampai ketika saya dari Sumatera teman-teman pada bilangin, yakin tuh Bu masuk Kalimantan. Emang kenapa masih bumi Indonesia pula? Hati-hati loh, nanti Pian bisa bukan Pian waktu itu ya, orang Padang. Nanti bisa awak tak bisa balik lagi nanti ke sini. Kenapa gitu kan, masih kuat magicnya begitu. Itu pertama. Ada kesan. Kesan pertama begitu. Tapi begitu alhamdulillah kami dengan keyakinan penuh bahwa bagaimanapun juga itu adalah bumi Allah dan masih NKRI. Kemudian kami masuk menapak kaki di sini dan langsung alhamdulillah itu langsung semuanya hilang. Tanpa ketika kemudian saya bertemu dengan Pak Bupati. Luar biasa lagi. Saya yang merasa asing banget. Aduh, saya mungkin bakalan kesulitan ini untuk beradaptasi dengan internal maupun dengan eksternal. Ternyata tapi alhamdulillah beliau kebapakan banget. Iya, betul. Familiar banget. Banyak sekali hal-hal. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Sekda beserta jajaran yang luar biasa. Paling tidak saat ini Ulun ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala supportnya, bantuannya, dukungannya yang luar biasa penuh buat kami sehingga kami merasa sangat terbantukan untuk kemudian mewujudkan sebuah peradilan yang agung yang bisa kami persembahkan ke masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Itu bisa terlaksana dengan baik, program-program kami bisa berjalan dengan baik, juga supporting dari teman-teman FKPD dari Bapak Kajari, Pak Kapolres maupun Pak Dandim yang juga luar biasa support kami nih, karena kami ini orang sipil sebenarnya. Hakim kan sipil, tidak punya senjata dan kami selalu di backup oleh teman-teman ketika memang kami butuhkan. Dan
Alhamdulillah seperti begitu Bapak, tapi kemudian ternyata karena SK kita bertemu dan karena SK juga kita harus dipisahkan. Sepertinya mungkin Bunda saya harus menyampaikan bahwa harapan Pak Haryanto mungkin tidak terpenuhi. Kayaknya nih dari nada-nadanya. Ada sinyal-sinyal. Sepertinya saya harus menyudahi langkah di Kabupaten Tanah Laut, Bumi Tuntung Pandang yang luar biasa. Tempat pertama saya menjadi seorang ketua pengadilan negeri yang saya merasa bahwa luar biasa banget. Alhamdulillah saya juga merasa terbantukan dan merasa bahwa inilah kemudian yang bisa saya kerjakan untuk Kabupaten Tanah Laut. Semoga kedepannya Kabupaten Tanah Laut semakin eksis, semakin jaya, dan kerjasama yang terjalin antara Pemda Tanah Laut dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Negeri Pelaihari dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan sampai kapanpun. Oke, luar biasa ya. Selama berapa waktu Bu bertugas di Kabupaten Tanah Laut? Saya tanggal 19 Juni ini insya Allah genap 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, iya. Tapi kesannya udah luar biasa ya Bu. Kesannya luar biasa ya, karena memang Pak Bupati, Pak pimpinan kita ya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda ya, memang familiar sekali, merakyat lah istilahnya. Jadi dengan mudah ya para jangankan istilahnya pejabat, masyarakat awam pun ya mudah untuk berkomunikasi dengan beliau. Iya, kalau 19 Juni berarti Rusdianti menghitung hari nih Bu ya. Iya betul. 14, 15, 16. Iya betul sekali ya, menghitung hari. Oke. Dan alhamdulillah kesannya sangat baik di Kabupaten Tanah Laut, karena memang Kabupaten Tanah Laut selain daripada potensi alamnya, kondisi alamnya yang memang luar biasa, meskipun komplek pengadilan agak ada hutan-hutannya gitu ya. Iya, tapi ternyata tidak menyeramkan bagi Bu makanya Ketua. nih Bunda, mungkin perlu saya sampaikan lagi. Saya kenapa sebenarnya kalau berdasarkan ketentuan di Mahkamah Agung, 1 bulan setelah SK diterima, berarti tanggal 30 Mei kemarin saya terima SK, berarti maksimal tanggal 30 Juni itu saya sudah harus berangkat ke tempat tugas yang baru di Kabupaten di Kabupaten Lebak, menjadi ketua lagi di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung di wilayah Pengadilan Tinggi Banten. Ini saya pindah pulang ke rumah Bunda, karena rumah saya di Bekasi. Apa mau dikata bukan salah Bunda mengandung, tapi karena memang harus takdir seperti begitu, awak mesti kembali mengurus anak-anak di rumah seperti begitu. Jadi sebenarnya tanggal 30 Juni Bunda, tetapi ternyata perlu saya juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, penghargaan saya juga setinggi-tingginya untuk Bapak Bupati dan juga beserta jajarannya, dan juga beberapa pihak yang turut membantu kami, baik swasta maupun vertikal lainnya. Jadi Bunda, kami PN Pelaihari itu mungkin Bunda melihatnya saat ini masih agak sempit. Insya Allah ke depan kita akan melakukan pengembangan kantor, khususnya di bagian halaman. Mungkin yang kita lihat itu untuk parkirannya agak sedikit tidak begitu representatif. Alhamdulillah dengan kucuran dana nih, alhamdulillah kami dapatkan hibah dari Pemda Kabupaten Tanah Laut nih Bun. Insya Allah itu lagi sementara prosesnya, dan itu akan dikerjakan oleh teman-teman dari PU. Oke, luar biasa. PU Bupati melalui pada Banggar dan disetujui oleh teman-teman di Banggar di DPRD Kabupaten, menyetujui untuk memberikan hibah pembangunan dan rehab gedung kantor di Pengadilan Negeri Pelaihari, dan kemudian ini sementara dalam proses untuk sertifikasi dulu tanahnya Bunda. Ternyata ada pihak-pihak yang ternyata ada yang bersepadan dengan kita, artinya itu adalah kepemilikan dari PT Bangun Banua. Mudah-mudahan PT Bangun Banua mendengar apa yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas bantuannya Bapak yang telah Dewan Direksi dan seluruh pengurus di PT Bangun Banua yang telah dengan penuh keikhlasan menyerahkan sebagian aset tanah mereka untuk diberikan kepada PN Pelaihari, yang itu nanti akan kemudian kita kembangkan Bunda menggunakan dana hibah dari Pemda Kabupaten. Luar biasa ya.
luar biasa. Ini juga mungkin salah satu bentuk kepedulian dari Pak Bupati, karena sebenarnya kan PN vertikal ya. Okay. Nah, vertikal, tapi tetap berjuang untuk dapat memberikan kontribusi ya, membantu kepada. Dan mungkin ini saya perlu tambahkan untuk se-Kalimantan Selatan mungkin satu-satunya untuk tahun ini dan beberapa tahun sebelum saya di sini, informasi yang saya dapatkan sih memang sampai dengan hari ini yang saya tahu bahwa mungkin ada Kabupaten Tanah Bumbu, mungkin itu yang juga kayaknya dari kabupaten bantuannya, dan mungkin juga Tanah Laut lah. Kalau untuk yang lain sepertinya itu DIPA dari Mahkamah Agung langsung. Ini merupakan benar-benar inspirasi ya, benar-benar inspirasi. Jadi bukan hanya pada program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, tapi juga inspirasi bagi kabupaten kota yang lain, dan juga memberikan inspirasi juga kepada masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Tuntung Panang FM ya, bahwa sebenarnya pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sangat respon ya terhadap upaya-upaya untuk mempermudah pelayanan ya, dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Luar biasa itu loh Bunda. Makanya ini mohon doanya semuanya, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi, karena ini masih sementara proses penandatanganan berita acara hibah dari PT Bangun Banua. Kalau itu sudah selesai, insya Allah kemudian akan digarap sertifikat haknya dari BPN. Terima kasih banyak Bapak Kepala BPN, Bapak Dr. Suhaimi yang luar biasa juga sangat mensupport kami. Beliau yang luar biasa juga semangat sekali Bunda. Iya, beliau semangat sekali. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah talk show juga di sini. Kalau sertifikatnya nggak terbit, gimana kami bisa persyaratan utama adalah sertifikat. Baik, baik, luar biasa ya. Dalam kurun waktu yang relatif singkat begitu ya keberadaan Ibu Ketua, banyak sekali inspirasi-inspirasi dan hal-hal yang menjadi sebuah pendukung ya dari pelayanan, permudahan pelayanan terhadap masyarakat. Dan secara logikanya memang hibahnya untuk Pengadilan Negeri ya Bu ya, tetapi sejatinya ini nanti akan dinikmati oleh masyarakat karena yang datang berkunjung ke sana kan. Benar kan, kasihan tuh mereka kadang-kadang mau parkir juga bingung, terbatas. Jadi kita berharap itu nanti kedepannya menjadi lahan parkir dan juga menjadi ruang terbuka hijau, terbuka hijau, tempat titik kumpul ya, titik kumpul semuanya mungkin jadi bisa lebih nyaman lah. Jadi masyarakat yang datang pun juga menjadi lebih nyaman. Pelayanan itu kita berikan dan saya juga terima kasih banyak untuk internal saya yang luar biasa, internal Pengadilan Negeri Pelaihari. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Iya, karena memang kita satu tim yang solid ya. Ini akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa yang akan saya bawa untuk kemudian melangkah ke tahapan pengabdian selanjutnya di bumi Banten atau mungkin belahan bumi Indonesia lainnya. Karena bagi seorang hakim dia akan pensiun ketika memang waktunya pensiun. Karena kami untuk hakim berapa deh? 70 ya? Pengadilan Negeri untuk di pengadilan tingkat pertama 67 tahun. 65 tahun. Kemudian untuk di pengadilan tingkat banding ketika dia sampai di tingkat banding itu sampai dengan 67 tahun. Dan apabila nanti ternyata Allah menghendaki, Allah kemudian mengizinkan kami untuk menjadi seorang hakim agung itu sampai dengan usia 70 tahun. Jadi bisa dikatakan jabatan hakim adalah jabatan seumur hidup. Karena biasanya usia manusia tidak pernah sampai 70, jarang yang 70 tahun. Apalagi umat Rasul Bun kan. Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Sofian nih ya, Pak Hakim. Pak, tadi kan kita sudah dengar nih ya, begitu semangatnya Ibu Ketua ya bersama dengan jajaran dan timnya gitu untuk melakukan upaya-upaya yang mempermudah, upaya-upaya yang istilahnya bagaimana kita merubah citra begitu ya. Nah, namun ternyata takdir tadi menghendaki lain begitu ya, beliau akan bergeser ke daerah yang lain begitu. Nah, kawan-kawan sendiri nih Pak Denny mewakili kawan-kawan nih, apakah semangat ini akan masih tetap ada begitu atau nanti karena Ibu Kadada nih kayak apa nih pelaksanaan inovasi yang dua ini begitu, bagaimana nih? Yang pertama kalau kami memang di zaman Bu Ketua ini semuanya kerjanya serba cepat Bu.
saking cepatnya kalau misalnya Bu Ketua menginginkan kami 1 menit sudah ada di ruangannya, 1 menit itu belum ada kita ditelepon Bu. Gimana? Ayo cepat. Itu satu. Dan yang kedua memang semangatnya juga kemudian menular. Semangat dari Bu Ketua, dari Bu Wakil dan dari teman-teman semuanya itu menular. Dan yang ketiga memang karena ini sudah menjadi komitmen kita bersama, sudah ada juga tim pengembangan inovasi yang dibentuk oleh Bu Ketua, sehingga kemudian estafet ini kan kita sistemnya juga estafet Bu. Saya pun hakim pun internal dia juga akan tetap mutasi. 4 tahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali itu mutasi. Nah, memang semangat ini yang terus kita jaga sampai dengan sekarang, dan estafet ini apa yang sudah dititipkan oleh Bu Ketua maupun pendahulu yang lain juga ini yang kemudian kita jalankan juga. Jadi jangan sampai seolah-olah kesannya ini jadi semacam proker pribadi, padahal sebenarnya kan ini adalah sebenarnya ini adalah proker institusi yang harus kita jalankan bersama-sama, dan tentu manfaatnya nanti akan dirasakan oleh semua masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Jadi, nah lalu apa upaya nih Pak Denny, upaya dari kawan-kawan ya masih dalam pimpinan Ibu Ketua saat ini ya untuk tetap berkomitmen seperti itu? Apakah dalam kondisi inovasi ini dibuat sebuah kerangka acuan yang dapat dipegang gitu ya oleh siapapun nanti yang akan memimpin begitu ya, ataukah ada petunjuk teknis atau ada cara-cara lain begitu? Ya, kalau untuk SK semua sudah disekakan, baik itu yang tadi Ibu Ketua sebutkan si Silantala, si Padu, Sintesa, Ananglium dan juga Inang Bungas, itu semua sudah ada SK-nya. Iya, sudah ada orang-orang berarti yang akan terlibat di dalam situ. Semua begitu? Sudah ada, bahkan tim pengembangan inovasi yang dikepalai oleh Pak Agung itu juga sudah ada. Jadi semuanya memang sudah ada SK-nya, dibentuk berdasarkan SK, kemudian juknisnya juga sudah ada, instruksinya juga sudah ada. Jadi semuanya jelas. Siapapun yang kemudian nanti akan melanjutkan kegiatan ini semuanya sudah ada acuannya. Tidak akan terpengaruh. Betul. Bahkan untuk dokumentasi pun kan kita juga sudah ada Bu. Jadi tata cara persidangannya seperti apa, programnya seperti apa, komunikasinya kepada siapa itu sudah ada semuanya. Monefnya juga sudah ada. Jadi secara berkala juga dilakukan monef. Bagus kalau begitu ya. Jadi kita memang benar-benar mengharapkan inovasi ini dapat terus berjalan Ibu, dapat terus berjalan dan dapat terus mempermudah masyarakat kita ya yang mempunyai urusan di pengadilan negeri ya. Jadi tidak mengcropping biaya, mengcropping tenaga begitu ya. Kemudian juga mengcropping waktu juga ya. Nah, karena memang daerah kita kan tersebar, ada daerah yang jauh di pedalaman gitu. Ya, baik Pak Haryanto tadi pernyataan Pak Haryanto sudah terjawab semua ya, sudah apresiasi juga ya tentang sidang di tempat yang memang luar biasa, apresiasi masyarakat Ibu, dan ini mungkin juga termasuk di dalam inovasi yang dua tadi ya. Mungkin sedikit Bunda, sedikit sebelum kita itu, saya lupa tadi sedikit menjelaskan tentang apa itu sintesa. Nah ini juga yang sebenarnya sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada saat misalnya mereka ingin menjadi masuk mungkin dalam eskalasi politik, misalnya ingin jadi wakil rakyat atau minimal ingin menjadi perangkat desa. Nah biasanya itu mereka disyaratkan kan harus punya yang namanya surat keterangan tidak dipidana atau surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Nah, itu ketika itu kan mereka harus mengajukan permohonan itu kan ke Pengadilan Negeri Pelaihari. Ya tadi saya katakan bahwa sintesa itu memang dia punya kegiatannya itu bisa dimulai dari tingkat desa, Bun. Iya. Dari tingkat ada desa, dari tingkat desa nggak perlu sebenarnya, cukup mereka dari tingkat desa, mereka misalnya ke desa atau mereka tidak, atau bisa juga mereka menggunakan gadget pribadi, mereka masuk ke sintesa kami, ya, masuk ke sintesa dan kemudian hanya penting modalnya itu punya paket aja, Bun. Nah, ketika ternyata masyarakat nggak punya, mereka boleh ke desa, karena kita bekerja sama dengan desa semuanya, mereka tinggal masuk ke situ untuk mengajukan surat keterangan elektronik. Nah, itu mereka tinggal masukkan ke situ, terus kemudian nanti akan ada, kita punya notifikasi di kantor, oh ternyata ini ada permohonan surat keterangan, begitu ya Pak Sofyan ya. Baru nanti kemudian kita langsung itu karena kita berikan itu menjadi, saya sudah menyerahkan delegasi itu kepada Bu Wakil Ketua. Nah nanti kemudian Bu Wakil akan kemudian menerbitkan Bu dengan tanda tangan elektronik. Jadi langsung keluar, tidak perlu datang ke PN lagi. Oh begitu. Berarti ada aplikasi khususnya. Ada seperti begitu. Namanya apa, Bu? Sintesa. Sintesa. Oke, jadi masyarakat kita bisa
ingin surat keterangan pengadilan. Iya, surat keterangan tidak pernah dipidana, ya surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Itu kan banyak sekali sebenarnya. Itu hanya salah satu aja atau salah dua aja misalnya. Iya. Secara real tuh banyak banget, Bunda. Ya. Oke, betul sekali. Ya. Dan ini benar-benar memberikan kemudahan ya, pengadilan negeri berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk melakukan, apalagi nih kan kita akan berpesta demokrasi nanti pemilihan wakil rakyat kita pada 2024. Nah, mulai sekarang kan sudah ada pendaftaran nih. Iya, sudah mendaftar. Asik. Iya. Oke, baik. Nah, ini Bu, dalam proses ini meskipun mungkin si Idang Bungas dan si Anang Lihum ini kan istilahnya orang baru nih, orang baru ya, program baru ya, inovasi yang baru, yang terbarukan. Namun mungkin sudah bisa dilihat mungkin hambatan-hambatan yang mungkin menyertai dari inovasi ini. Iya, apa saja nih mungkin kendala mungkin. Iya, kendala-kendala. Mungkin karena faktor geografis wilayah kita kan luar biasa luas, apakah sinyal menjadi sebuah salah satunya tadi kan memang karena tidak teranggarkan begitu ya, tidak teranggarkan. Nah, mungkin dari faktor lain mungkin juga yang bisa menjadi kendala. Mungkin juga Bu, karena masyarakat kita ini belum tersosialisasikan begitu menyebar mungkin ya. Jadi pada saat manunggal tutung pandang di desa itu mereka tidak mengetahui begitu. Nah, jadi memang Bunda seperti yang tadi Bunda sudah sampaikan, memang karena kita baru launching ya kemarin tanggal 27 Mei, dan memang kita sementara kita melakukannya itu kita jadwalkan sebulan sekali. Ya memang ternyata sebenarnya kalau untuk menyangkut masalah anggaran it's okay, kami nggak memikirkan itu. Betul. Saya luar biasa, saya punya teman-teman yang luar biasa, mereka dengan semangatnya nggak perlu dibayar. Iya. Sama-sama mereka bilangin nggak apa-apa, jadi hanya modal dengan nasi kotak masih mending nasi kotak. Kadang-kadang mungkin dengan akuasi itu udah cukup. Mereka akan dengan semangat tempat ini datang gitu loh Bunda. Betul. Seperti gitu. Tapi sebenarnya memang kendalanya itu mungkin yang tadi Bunda katakan bahwa mungkin masih kurang sosialisasi. Yang namanya kita baru ya Bunda ya. Jadi sampai dengan kita buka pun juga misalnya saat ini kita sudah berencana untuk melakukannya di bulan ini. Tapi ternyata mungkin karena masih kurang sosialisasi. Makanya mungkin melalui media inilah salah satu cara kami Bunda untuk halo seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, daripada pian sebarataan bolak-balik capek ya ngurusin yang segala sesuatu mesti ke pengadilan negeri, khususnya untuk perubahan data dokumen kependudukannya atau untuk mengurus surat keterangannya, datanglah di setiap untuk kemudian untuk menggunakan yang namanya Idang Bungas dan Idang Bungas itu. Jadi untuk lebih menggampangkan dan lebih efisiensi waktu dan biaya sebenarnya buat pian sebarataan seperti begitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mas Sofyan? Oke, silakan. Ya, betul Bu. Kalau sejauh ini memang kalau secara kendala teknis di persidangan tidak ada, karena hakim-hakimnya juga sudah terbiasa untuk bersidang. One day service yang tadi Bu Ketua sampaikan, termasuk one day minute itu kan memang sudah kita laksanakan dari lama. Jadi tidak ada masalah soal itu. Memang ya benar kata peribahasa Bu, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Susahnya adalah membuat orang sayang itu, maka kita harus mengenalkan diri terlebih dahulu. Mempublikasikan sesuatu hal yang baru, otomatis kita harus makan banyak tempat, banyak waktu untuk sosialisasi. Nah, memang sejauh ini itu juga langkah strategis yang selama ini diambil oleh Bu Ketua dan juga Bu Wakil dengan kami dampingi. Kita selalu sosialisasi Bu. Jadi misalnya 2 minggu lagi jadwal MTP di mana nih? Nah, dari 2 minggu sebelumnya itu kita sudah sosialisasi, sosialisasi ke kecamatannya, sosialisasi ke desanya, sehingga kemudian nanti ada jarak 1 minggu untuk kemudian kita kumpulkan berkasnya. Nah, itu yang kemudian sampai dengan sekarang masih kita lakukan juga. Iya, bagus. Oke, sehingga masyarakat kita perlahan-lahan ya. Iya, perlahan-lahan namun pasti begitu akan mengenal program ini sehingga mereka dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau dari segi nama kan sebenarnya sudah ear-catchy banget ya, Idang Bungas sama Anang Lihum. Cuma bagaimana kita mengenalkan, bagaimana masyarakat ini tahu Idang Bungas ini apa, Anang Lihum itu apa, itu yang harus kita lakukan juga untuk sosialisasinya. Lalu ini belum berusia setelah launching kemarin ya, belum ada sebulan begitu, belum ada sebulan. Di launching pertama itu kemarin apa nih kesan-kesan yang bisa
kesan-kesan yang membahagiakan ya dari untuk pengadilan sendiri, kemudian untuk masyarakat kita. Apakah peminatnya banyak begitu atau memang mereka ada yang istilah Banjarnya tuh kehimungan gitu ya, karena terlayani di tempat begitu. Bagaimana nih Ibu Ketua atau dampak pengembangan inovasi? Dampak inovasi mungkin saya akan menyampaikan sedikit karena kebetulan kemarin Pak Sofyan yang langsung terjun untuk saya instruksikan untuk menyidangkan perkara yang masuk kemarin. Jadi memang dampak yang kami rasakan pertama kalau untuk internal itu bahwa alhamdulillah kami mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Itu luar biasa. Yes, pengakuan dari masyarakat. Terus kemudian yang kami rasakan bahwa masyarakat itu juga luar biasa ya atensi mereka. Walaupun memang permasalahannya kemarin itu karena kekurangan waktu kita, sosialisasi mungkin yang kurang. Jadi yang pasti sih ketika pada saat itu mereka alhamdulillah ya worth it banget gitu loh, merasa alhamdulillah gitu kan, cepet banget. Ternyata memang ini sudah ditunggu-tunggu mereka sejak lama begitu. Jadi yang namanya kita sedang di tempat ya cepet banget semuanya. Jadi ada yang kurang ya langsung kita berikan waktu untuk kemudian diambil misalnya seperti begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dengan Mas Sofyan yang kemarin ya. Silakan. Silakan. Dari yang kemarin kita laksanakan sudah di tanggal 27 Mei itu di Sungai Bakau. Yang pertama tentu kita apresiasi juga dari panitia MTP karena satu tempat yang disediakan itu memang representatif. Jadi kita disediakan tempat sidang di kantor desa Bu ya. Nah jadi di situ kita semua bisa kita laksanakan dari mulai proses pendaftaran, pemeriksaan berkas sampai dengan persidangannya juga kita laksanakan di situ. Yang kedua tentu kalau buat kami yang melaksanakan kan sekalian refreshing Bu ya. Biasanya kita sidang di kantor juga kan agak sedikit jenuh. Akhirnya kita bisa sidang di tempat, kemudian dekat dengan warga juga. Melihat alam semesta. Betul. Dan yang ketiga, apalagi kalau ada beneran idangnya di situ gitu. Bonus itu Bu. Kalau yang bungas-bungas kan memang banyak Bu di tanah laut ini kan. Terus yang ketiga memang dari segi warga masyarakat. Rupanya mata-matai juga. Oke, lanjut. Kami kan harus memperhatikan masyarakat juga. Respon juga kalau yang ketiga tentu dari segi masyarakat mereka apresiasi. Bahkan ketika kami sudah selesai itu mereka nanya, "Sudahkah ini?" Saking kagetnya kok ternyata cepat. Begitu cepatnya. Jadi dua orang yang kami sidangkan kemarin permohonannya ada satu ibu-ibu atas nama Hairudin dan juga bapak atas nama Hairudin dan ibu atas nama Aliyah, itu mereka semua apresiasi. Dan mereka juga jadinya menunggu kapan lagi ini ada. Kami sampaikan ya kalau mengikuti jadwal nanti insya Allah akan ada di tanggal berikutnya. Berikutnya itu kami sampaikan juga. Jadi mereka juga alhamdulillah Bu apresiasi sekali untuk program itu. Untuk lebih jelas selain dari mungkin surat keterangan tidak pernah terpidana, jadi meliputi jenis layanan apa saja yang lainnya begitu ya aplikasi ini? Kalau masyarakat tahu aplikasi apa ini Pak? Kalau untuk aplikasi mungkin seperti Sintesa tadi ya. Kalau Sintesa selama yang mau ikut eskalasi mulai makanya jadi lebih mempertajam. Nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Ketua. Tapi untuk aplikasi Sintesa ini karena dia basisnya adalah era terang, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum itu dari kami bisa mengeluarkannya surat keterangan kelakuan baik Bu ya, sama surat keterangan tidak pernah dipidana. Nah itu jadi untuk persyaratan Pak Iwan misalnya atau Bunda Nelly yang mau mencalonkan nanti bisa. Seperti itu. Ada lagi yang namanya surat keterangan. Jadi banyak banget. Saya sendiri pun juga mohon maaf ya tidak begitu mengingatnya. Tapi memang ada banyak banget dari surat keterangan yang itu bisa terlayani melalui Sintesa. Nah, paling tidak yang ingin kami sampaikan bahwa itu salah satunya misalnya juga selain surat keterangan tidak dapat dipidana, kemudian surat tidak pernah tidak sedang dicabut hak miliknya, itu biasanya kan untuk teman-teman yang akan mengikuti eskalasi jadi calon legislatif atau mungkinnya mau ikut jadi pilkada, pilbub misalnya, kemudian teman-teman di perangkat desa itu kan harus yang itu. Nah tambahan lagi biasanya itu misalnya untuk mendapatkan itu misalnya surat keterangan misalnya untuk perusahaan itu tidak dipernyatakan pilot. Atau misalnya sebuah partai politik untuk mengikuti eskalasi, dia itu juga dinyatakan tidak sedang bersengketa dengan partai politik lainnya, misalnya seperti begitu. Jadi memang sangat luas sekali misalnya seperti begitu. Jadi karena memang yang namanya yurisdiksi atau kewenangan pengadilan negeri itu luas, luas banget.
mungkin bisa lebih luas daripada pengadilan agama itu sendiri. Betul. Karena peradilan umum nggih Bunda. Nah, makanya melalui program ini kami berharap mungkin di luar kegiatan ini, kami berharap mungkin dari LPPL Radio Tuntung Pandang ini mungkin bisa menyuarakan terus kepada masyarakat, sehingga nanti kami harapkan Idang Bungas ini benar-benar bisa ngetren gitu loh. Ngapain gue sidang capek-capek ke PN gitu kan, mendingan ada Idang Bungas. Jadi bisa lebih mewarnai lah. Kalau bahasa anak sekarang lebih viral, Bu. Ya, lebih viralkan gitu. Aja lo nyambung kan. Iya, karena memang anak muda tadi kan perhatiannya juga kepada anak muda banget kepada yang bungas-bungas. Baik, Bu Ketua, satu lagi nih, apa tadi? Oh ya, dalam rangka tetap pelaksanaan ini ya terlaksana. Meskipun misalnya tidak pada saat-saat manunggal tutung pandang. Nah, ini bagaimana nih Bu caranya? Jadi memang kami juga berusaha untuk kami melihat ternyata fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan misalnya seperti demikian. Kalau misalnya kita juga hanya menunggu jadwal dari MTP, sementara mungkin di suatu daerah atau suatu kecamatan itu ternyata banyak nih yang mau. Kami akan tetap membuka itu. Makanya tergantung dari berapa banyak misalnya kita, makanya ini terus nih, ini tim ini jalan terus nih Pak, semangatnya luar biasa nih, tim ini luar biasa jalan, mereka melakukan pendekatan ke camat-camat itu. Kalau misalnya ternyata di sebuah camat itu ternyata ada, kita akan fasilitasi. Jadi tidak harus menunggu MTP. Nah itu ini yang supportnya luar biasa nih teman-teman ini. Atau begini, ketika sudah MTP sudah terlayani mungkin masyarakat yang sebagian. Nah setelah MTP berlalu, begitu Bu, setelah MTP berlalu ternyata masih ada masyarakat kita yang ingin pelayanan itu tapi masih tertinggal. Bagaimana nih caranya? Nah kalau misalnya, makanya kita bilangin syaratnya mesti harus paling enggak jangan satu lah ya. Ada beberapa misalnya, beberapa itu misalnya ya udah kita akan kemudian menyiapkan waktu dan akan kita kondisikan semuanya, kita akan berkoordinasi dengan tentunya kepada camat atau kepala desa setempat. Kenapa? Karena otomatis kita juga harus melibatkan, kita meminta bantuan dukungan tempat, tempat yang harus representatif, karena bagaimanapun juga tidak harus mewah Pak. Yang penting representatif dalam artian apa? Memang dia pantas, tempatnya pantas, terus kemudian kita punya segala atribut persidangan itu harus ada. Ini memang seperti gitu. Kenapa? Karena kita mewujudkan menjaga marwah dan wibawa pengadilan itu sendiri. Marwah Pak Haryanto yang tahu tadi marwah. Jaga marwah. Apakah ada Bu misalnya ini dalam rangka memang pelayanan juga ya, karena tadi mungkin hanya ada 1 atau 2 orang gitu kan, kalau tim pengadilan yang datang mungkin agak sedikit kesulitan, apalagi dengan jadwal di pengadilan kan. Jadwal di pengadilan ini kalau abah saya tuh bisa sampai sore, ada yang malam gitu pulangnya. Kenapa ya? Sidangnya kan banyak sekali gitu ya. Nah, adakah upaya sidang secara online begitu untuk masyarakat yang memerlukan persidangan seperti ini? Kalau untuk persidangan online secara nyata memang sudah kita lakukan, khususnya pada saat pandemi. Pandemi ini membawa banyak impact, tidak hanya impact negatif tapi juga impact positif. Salah satunya yaitu yang namanya percepatan ICPE itu. Performance excellence seorang sebuah institusi itu kemudian terlihatlah pada saat yang namanya pandemi ini. Mahkamah Agung sendiri pun kemudian telah mengeluarkan sebuah payung hukum kepada kami sampai dengan di lembaga pengadilan tingkat pertama di setiap daerah itu sudah bisa melaksanakan persidangan online. Cuma memang persidangan online bisa kami laksanakan ini hanyalah untuk persidangan pidana dengan persidangan perdata. Untuk yang program perdata dalam arti ini misalnya gugatan. Gugatan-gugatan yang memang punya butuh waktu yang panjang. Nah, kalau untuk seperti masyarakat itu dengan Idang Bungas tadi itu Bunda, karena memang dia lebih simpel dan memang bisa di online kan ya sidangnya. Untuk di online kan mungkin kita akan berpikir ke depan nanti kalau seperti begini ya. Tapi saat ini memang kami bisa laksanakan itu seperti begitu karena sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung kami melaksanakannya persidangan. Jadi
sedikit lagi Bun, kalau kita berbicara mengenai persidangan online, jadi ada persidangan online di pidana. Jadi itu kita telekonferensi nih Bun. Kami betul. dari pengadilan, nanti kemudian kejaksaan, jaksa dari kejaksaan, kemudian tahanan, ada yang dia tahanan rutan, ada juga yang dititipkan di Polres misalnya. Iya, betul. Nanti kemudian ada lagi untuk penasihat hukum. Nah itu kita memang bersidangnya Zoom Bu. Ya, Zoom meeting, Zoom betul. itu terjadi. Cuman memang ya capek banget ya kalau kita sidang online. Betul, Nah, betul. terus kemudian ada lagi untuk perdata. Nah perdata itu memang sebelum ada pandemi sudah ada muncul yang namanya e-litigasi. Dari e-court ada lagi e-litigasi. Nah e-court itu yang pendaftarannya lewat secara online. Itu mungkin sudah biasa kali ya. Sudah. Nah, persidangan online itu e-litigasi. Itu untuk perdata gugatan biasa. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat ini ya makanya kita tindak lanjuti dengan yang namanya idang bungas. Iya. Itu yang seperti begitu. Iya, kita berharap ke depan juga mungkin mungkin bisa. Sedikit menambahkan juga Bu, Oke, terkait silakan. pertanyaan Bunda, nanti gimana kalau misalnya ada warga lain yang ingin bersidang di idang bungas. Nah itu sejauh ini selama kita sosialisasi juga itu kita sudah buatkan juga itu WhatsApp group. Oke. Ada 3 WhatsApp group yang sampai sekarang sudah kita laksanakan, yaitu WhatsApp group untuk Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, sama Kecamatan Batu Ampar. Nah di dalam grup itu nanti kita koordinasi. Dan tadi sebenarnya tanggal 17 Juni ini itu sebenarnya bukan dalam program Manunggal Tuntung Pandang. Jadi kita awalnya memang di Manunggal Tuntung Pandang itu dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 17-18 itu di Pantai Linu. Tapi kemudian karena Pak Kecamatan Bupati, Batu Ampar, ya. Pak Bupati ada kesibukan sehingga kemudian tidak jadi MTP-nya. Tapi kita tetap sampai dengan sekarang kita sosialisasikan. Kita tanyakan juga kepada grup itu, kepada para pembekal, kepada Pak Camat juga masih ada ndak yang mau daftar untuk sidang tanggal 17. Jadi itu memang sudah di luar MTP juga untuk sidang tanggal 17. Tapi tetap para petugas pengadilan yang datang begitu Iya, ya, tetap betul. para petugas pengadilan. Betul. Iya, Pak Haryanto tunggu ya. Iya, Ibu Ketua nanti dengan Mas Denny akan datang nih tanggal 17 di Pantai Linuh ya. Pantai Linuh ini daerahnya Pak Ihwan Hariri. Ya, anggota dewan. Iya, tempat kelahirannya di sana. Oke. Baik, kita sebenarnya kalau berbicara masalah di peradilan ini Bu, apalagi tadi seperti Bu Ketua sampaikan tadi ya, ruang lingkup tugas pokoknya itu banyak sekali. Jadi tentu mungkin banyak sekali yang akan dipertanyakan, akan dijelaskan kepada masyarakat. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita di pagi hari ini sudah harus berakhir, dan karena ada program lain nanti yang akan mengisi setelah inspirasi pagi ini ya. Kami ucapkan terima kasih Ibu Ketua, Ibu Iriati Hairul Ummah, Sarjana Hukum. Terima kasih juga sudah bertugas di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih sudah memberikan banyak hal untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya. Selamat bertugas di tempat yang baru Ibu. Amin. Semoga lebih sukses dan lebih berkah lagi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Mas Denny atas kebersamaan di pagi hari ini. Mudah-mudahan benar-benar memberikan sebuah inspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan keperluan-keperluan masyarakat yang tadi sudah dijelaskan.